Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina. Allahumma aslih umurana sya'bina wa baladina ya rabbal alamin. Allahumma ansurna wal muslimin al mazlumina fi Palestin wa fi kulli makan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan rakyat kita dan bangsa kita, dan Allah jaga bangsa kita dari segala keburukan. Allah tolong kita dan tolong saudara-saudara kita yang terzolimi, khususnya di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah mau berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin yang Allah muliakan, di antara pelajaran dari bab kita, bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi ini rahimahullah ta'ala, di antaranya adalah bahwa pentingnya muhasabah, sebagaimana yang disebutkan sebagian para ulama, di antaranya dari hadis Usama. Pentingnya muhasabah, dan di antaranya tentu saja berkaitan dengan menjadi inti bab kita, apakah kita selama ini menilai orang terlalu jauh atau kita sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, yaitu menilai secara zahir dan menyerahkan rahasia dan batinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam segala kehidupan atau segala seni kehidupan. Muhasabah atau introspeksi diri, ya. Muhasabah itu evaluasi diri, introspeksi diri, mengaudit diri sendiri, adalah unsur yang tidak dipisahkan, atau unsur yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang soleh, dari kehidupan orang baik. Itu hal yang perlu kita camkan. Maimun bin Mihran pernah menyampaikan, hadirin, la yakunu rajulu taqiyan hatta yakuna li nafsi ashadda muhasabatan min asy-syarik li syariki. Seseorang tidak akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi kita nih gak akan jadi orang yang bertakwa. Sampai kapan? Sampai kita mengevaluasi diri kita lebih ketat daripada seseorang mengevaluasi partner bisnisnya. Kita memantau diri kita lebih ketat daripada seseorang memantau partner bisnisnya. Mengevaluasi diri kita lebih ketat daripada seseorang mengevaluasi partner bisnisnya. Hatta ya'lam min aina malbasuhu wa mat'amuhu wa mashrabuhu. Sampai dia tahu persis dari mana pakaiannya, dari mana makanan dan minumannya. Jadi sampai dia bisa mengetahui hal-hal sederhana dalam kehidupannya, apalagi hal-hal besar, Jadi hadirin Allah muliakan, bukan hanya pintar, bukan hanya mengevaluasi diri, tapi ketat. Itu hal yang sangat penting. Jadi bukan sekali dua kali,
tapi butuh evaluasi yang ketat. Kenapa demikian? Karena ini adalah apa yang Allah dan Rasulnya SAW ajarkan kepada kita. Dan kata para ulama, gak akan jadi orang bertakwa, gak akan jadi orang yang bertakwa. Bahkan kata Maimun rahimahullah, bahkan orang yang bertakwa itu inna taqiyya asyad muhasabatan li nafsi min sultanin asin wa min syarikin syahih. Dalam keterangan lain beliau mengatakan bahwa orang bertakwa dalam mengevaluasi dirinya itu lebih ketat daripada penguasa yang zalim, penguasa yang penuh dengan maksiat. Penguasa itu kan punya penguasa kan punya badan intelijen untuk memperhatikan ya ada pergerakan apa segala macam. Nah, kita harus punya itu juga buat diri kita. Dan biasanya penguasa yang zalim, kata para ulama, sangat lebih ketat lagi. Dan sangat ketat. Nah, kita harus lebih ketat lagi dari itu. Bayangkan. Kita harus lebih ketat lagi daripada itu untuk diri kita. Atau min syarikin syahid, atau dari partner bisnis yang sangat pelit, mau semua 1 rupiah dicek sama dia. 1 rupiah pun dicek sama dia. Nah, kita mengevaluasi diri kita harus lebih ketat dari itu. Kalau kita ingin jadi orang bertakwa, kalau nggak akan berhasil. Dan ini syarat jadi orang yang bertakwa. Harus punya sisi itu. Kalau nggak kita akan gagal. Dan kita akan lemah. Dan kita nggak sengaja sudah terseret jauh dari siratal mustaqim. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kita punya cara sendiri mengejar gelar terbaik. Ada yang lewat harta, jabatan, atau prestasi. Tapi ternyata gelar sebaik-baik manusia lebih dari hal-hal dunia. Dan gelar ini diberikan kepada mereka yang berjuang belajar dan mengajarkan Al-Quran, meski hanya 1 huruf. Hari ini kita punya peluang sederhana. Belajar untuk diri, sekaligus menolong saudara kita agar bisa mengenal Al-Quran. 1 huruf yang dibaca bisa jadi pahala yang mengalir untuk kita. Sekecil apapun langkah, ia bisa menjadi jalan meraih gelar terbaik di sisi Allah. Mari tempuh jalan meraih gelar terbaik dengan belajar atau mengajarkan Al-Quran, serta menjadi bagian dalam program berantas buta huruf Al-Quran dan program pendidikan lainnya bersama Muhajir Project Tilawah. Salurkan infak terbaik kita melalui